Baiklah, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Bapak akan memberikan materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bapak akan memberikan materi Bahasa Indonesia khusus kelas 12, yaitu materinya aspek kebahasaan artikel ilmiah. Nah, kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Nah, di sini ada KD, yaitu 3.11 menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. 4.11-nya membentuk sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Nah, tujuan pembelajaran kegiatan pembelajaran model pembelajaran penemuan discovery learning, mengidentifikasi unsur kebahasaan artikel atau buku ilmiah, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penggunaan bahasa dalam artikel, menemukan unsur kebahasaan artikel dan bukunya, menyusun artikel dan atau buku ilmiah sesuai dengan fakta, mempresentasikan, menanggapi dan merevisi unsur kebahasaan artikel yang telah disusun dengan rasa ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, bersikap, sahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Pengertian artikel. Minggu lalu kita memang sudah membahas tentang artikel, struktur, dan ciri-ciri sampai contoh. Nah, di sini Bapak akan memberikan sekilas. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, bulletin, dan sebagainya. Bertujuan untuk apa? Menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Seperti misalnya berita koran itu. Seperti itu adalah contoh artikel. Itu adalah artikel. Jadi artikel itu adalah sebuah seperti cerita yang disampaikan atau untuk dipublikasikan agar masyarakat itu tahu berita hari ini apa dan bagaimana perkembangannya, seperti COVID, bagaimana perkembangan COVID seperti itu. Jadi sebuah berita. Selanjutnya yaitu di sini Bapak akan membahas yaitu unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah. Jadi sebuah artikel itu adalah sebuah opini atau boleh dalam bentuk buku ilmiah, dibukukan dalam buku ilmiah. Nah, unsur bahasa yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung melalui opini, bukan imajinasi. Berikut ini adalah unsur kebahasaan artikel, opini, dan buku ilmiah yang harus dicermati. Mengapa Bapak katakan bukan imajinasi? Karena ini adalah sebuah artikel, bukan sebuah karangan seperti dongeng. Jadi kalau kita membuat sebuah artikel, itu berbentuk opini atau buku ilmiah. Berdasarkan fakta, berdasarkan data. Yang pertama, berikut unsur yang pertama dapat artikel, opini, dan buku ilmiah yang harus dicermati adalah yang pertama, alphabia. Nah, alphabia biasanya merupakan bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan kata keterangan atau alphabia frekuentatif seperti selalu, biasanya, sebagai, kian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang, seperti itu. Yang kedua, konjungsi, kata konjungsi. Nah, konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah yang pertama, konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi. Pertama, kedua, berikut. Nah, seperti ketika kita dalam membaca sebuah ada kata yang pertama adalah, yang kedua, dan selanjutnya itu kedua, berikut, selanjutnya seperti itu. Yang kedua, atau B, konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Selain itu, sebagai contoh, misalnya, padahal, justru, dan sebagainya juga. Itu adalah salah satu memperkuat argumentasi. Yang ketiga,
Atau yang C, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Jadi hubungan sebab akibat yaitu sejak, sebelum, dan sebagainya. Itu adalah sebab akibat. Kalau konjungsi yang menyatakan harapan, supaya, agar, sebagainya. Yang terakhir yaitu kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata-kata. Supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca, diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konten teks yang menarik tersebut mencakupi hal-hal sebagai berikut. Nah, misal yang pertama aktual. Aktual itu merupakan sedang menjadi pembicaraan orang banyak atau baru saja terjadi. Itu bersifat aktual. Fenomenal, yakni luar biasa, hebat, dan dapat dirasakan panca indera. Seperti itu. Editorial adalah artikel dalam surat kabar yang mengungkapkan pendiri editor atau pemimpin surat kabar. Editorial. Imajinasi, daya pikir untuk membayangkan dalam angan-angan. Nah, imajinasi ini untuk berpikir. Modalitas itu cara pembicara menyatakan sikap terhadap suatu imajinasi dalam komunikasi atau antar pribadi, barangkali harus dan sebagainya. Nukilan, nukilan yaitu kutipan atau tulisan yang dicantumkan pada suatu benda. Tajuk rencana yaitu karangan pokok dalam surat kabar. Teks opini yaitu teks yang merupakan wadah untuk mengungkapkan pendapat atau pikiran. Nah, terakhir keterangan oposisi, keterangan yang memberikan penjelasan kata benda jika ditulis. Nah, setelah ini diapit tanda koma atau tanda pisah atau tanda kurung. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja materi yang Bapak dapat sampaikan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.